Namaku Mia. Aku terlahir kembar. Kembaranku bernama Nata. Aku seorang pembohong. Itu julukan yang ibuku berikan kepadaku. Sebagai penganut pola asuh berbasis data, ibuku memasang gelang kejujuran kepadaku dan adik kembarku sejak kami lahir. Jika kami berbohong, lampu pada gelang akan berwarna merah. Dan ibu akan menekan remote untuk menyetrum kami. Gelang Nata selalu berwarna hijau. Dia bisa berbuat sesuka hati dan menyalahkan orang lain. Gelangnya akan selalu berwarna hijau. Sedangkan aku, meskipun aku hanya berbisik, ibu aku lapar. Gelangku akan menyala merah. Dan disusul dengan sengatan listrik yang menusuk. Dan aku selalu membela diriku dengan mengatakan, "Ibu, aku bukan mesin." Tetapi ibu selalu mengatakan, "Mesin tidak berbohong. Belajarlah dari rasa sakit yang ibu berikan melalui setruman dari gelang ini." Setelah ratusan kali sengatan listrik, sejujurnya aku mulai percaya bahwa aku benar-benar hancur. Di hari tahun baru semuanya berubah. Di hari itu, ibu ingin mengajak Nata untuk melihat kembang api. Tiba-tiba perutku merasa sakit yang menusuk. Aku meringkuk di lantai dan memohon, "Ibu, perutku sakit sekali. Tolong aku." Tetapi, lagi-lagi gelangku berkedip merah merona. Dia menatap tajam padaku yang berkeringat dingin dan menaikkan level setrum hingga level maksimal. "Kamu pura-pura sakit agar bisa ikut kami melihat kembang api? Kamu tidak pernah berubah." Dia berbalik, membawa Nata dan membanting pintu di belakangnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir, dia benar, gelangku berwarna merah. Mungkin aku memang tidak sakit. Aku hanya mencari perhatian ibu saja. Maafkan aku, ibu. Lain kali aku akan berkata jujur. Aku menggeliat kesakitan. Ini sakit sekali. Kukuku menggoreskan garis pucat di papan lantai. Tiba-tiba kenop pintu berputar. Secerca harapan terpancar dari mataku. Ibu sudah kembali. Dia seorang dokter. Dia pasti menyadari ada yang tidak beres padaku dan menyelamatkanku. Aku memanggil dengan lemah, menggapai ke arah pintu dengan gemetar. "Ibu, ini benar-benar sakit. Ususku terasa dicabik-cabik." Dia hanya melirik lampu yang berkedip merah di pergelangan tanganku, berjongkok dan mencubit daguku. Suaranya penuh kebencian. Ibu berdiri sambil membersihkan tangannya, seolah menyentuhku membuatnya kotor. Aku dikunci di dalam rumah dan dibiarkan tanpa diberi makanan. Karena menurut ibu, aku telah mencuri uang dan membeli banyak makanan. Padahal, Natalah yang sudah mencuri uang dan menghabiskan makanannya. Nata hanya perlu menunjukkan kepada ibu bahwa gelangnya berwarna hijau dan berkata, "Bukan aku pencurinya." Ibu pun percaya padanya. Saat aku membela diriku sendiri dan bilang bahwa bukan aku pencurinya, gelangku langsung menyala merah dan aku pun langsung disetrum lagi dan lagi. Aku melihat ibu yang berbalik dan pergi. Nata mengintip di celah pintu sambil menjulurkan lidah kepadaku. Gelangnya selalu menyala berwarna hijau dan itu cantik sekali. Pintu ditutup, diikuti suara klik dari kunci pengaman. Rumah menjadi sunyi saat mereka pergi, meninggalkan aku sendirian dengan rasa sakit yang mencabik di perut. Itu sakit sekali. Ibu benar, mesin tidak berbohong. Gelangnya menyala merah. Aku pasti sedang berbohong. Aku tidak sakit. Aku benar-benar tidak sakit. Air mata berlinang di wajahku. Aku berusaha mencuci otakku. Aku tidak tahu berapa lama waktu sudah berlalu, rasa sakitku sedikit berkurang. Aku menyeret tubuhku ke meja. Aku harus menulis buku hukumanku. Itu aturan yang ibu buat. Jika lampu menyala merah, aku harus tulis, "Aku pembohong sebanyak 1000 kali." Jika aku selesai, ibu akan maafkan aku kan? Dengan tangan gemetar,
aku membuka buku harianku yang kusut. Setiap halamannya berisi permintaan maafku yang sudah berlalu. Dulu, aku selalu menulis, "Maaf aku salah, aku tidak akan berbohong lagi." Namun, kali ini aku menulis yang sejujurnya. Penglihatanku buram. Sambil menangis aku pakai kekuatan terakhir untuk menulis. "Ibu, aku benar-benar sayang ibu. Rasanya sakit sekali. Kenapa ibu tidak percaya? Ibu, tolong percaya, aku sekali saja." Saat aku selesaikan kata terakhirku, rasa sakit di perutku langsung menghilang. Tubuhku terasa ringan. Aku mulai melayang. Aku menunduk dan melihat tubuhku terkulai lemas di atas meja. Lenganku menggantung di udara dan tidak bergerak sama sekali, tetapi gelangku masih berkedip merah. Ternyata sampai mati pun, aku tetap anak pembohong. Aku terbangun mendengar suara tawa. Itu ayahku, ibuku, dan saudaraku. Ada kelembutan pada suara ibu saat berbicara dengan nata yang tidak pernah aku dengar. Aku melayang di udara dan melihat pintu terbuka. Aku sudah menjadi ruh. Secara naluri, aku mendekati mereka, ingin membawakan sandal seperti yang aku lakukan dulu. "Ibu, aku sudah tidak sakit lagi. Mulai sekarang aku akan menjadi anak baik. Tolong jangan marah." Aku melebarkan tanganku dan ingin memeluk wanita yang masih membawa dinginnya malam. Tapi tanganku melewati tubuhnya begitu saja, seperti menangkap angin. Ibuku menggigil dan mengerutkan kening. "Kenapa di sini dingin sekali? Apakah mesin pemanasnya mati?" Aku terdiam melihat tangan transparanku. Benar, aku sudah mati. Orang mati tidak dapat memeluk orang hidup. Ayah menyuruh ibu untuk mengecekku di kamar, karena aku belum makan apapun saat mereka tinggalkan. Ayahku masih baik padaku. Jika ibu melihatku mati, apakah ibu akan sedih? Apa ia akan menyesal? Ibu membuka pintu kamarku dalam keadaan lampu tidak menyala. Dengan hanya cahaya dari luar, dia melihatku terkulai di atas meja seperti sedang tidur. Ibu tidak percaya padaku. Dia hanya percaya pada gelang yang menempel di tanganku. Gelang yang selalu menyala merah. Dia mengira jika aku sedang merajuk. Ibu berbalik cepat dan meninggalkanku ambil menutup pintu. Aku melayang di samping tubuhku sambil melihat gelang di dalam kegelapan. Kesedihan yang lebih dari kematian mengisiku. Akhirnya wajahku pun terlihat. Wajahku memar pucat dan mataku membelalak. "Ibu, jika saja ibu mendekat dan memegang tanganku, ibu akan tahu jika tubuhku sudah dingin. Tapi ibu tidak melakukannya. Ibu lebih percaya mesin dibandingkan dengan anak yang ibu kandung selama 10 bulan. Aku berbicara pada tubuhku. Jangan takut. Sekarang kamu sudah tidak sakit lagi. Semua sudah berakhir. 3 hari sudah berlalu. Ibu dan ayahku masih mengira jika aku masih merajuk dan mencari perhatian mereka. Bau menyengat dari kamarku tidak dapat dihindari. Sampai akhirnya ibu menghampiriku. Tetapi ibu masih belum menyadari jika aku sudah mati. Saat ibu menyentuh tubuhku, barulah dia tersentak. Karena tubuhku sudah benar-benar dingin. Ibu menarik tubuhku sampai aku terjatuh. Wajahku sudah berubah bentuk dari penderitaan saat-saat terakhirku. Busa putih dan darah di sudut bibirku sudah mengering. Pergelangan tanganku sudah menghitam akibat sengatan listrik dari gelang yang ibu banggakan. Tiba-tiba buku harianku terjatuh dari pelukanku. Buku itu terbuka sempurna di hadapan ibu. Di halaman itu, tulisanku yang berantakan dan putus asa menusuk matanya seperti belati. Ibuku terhuyung mundur saat membaca tulisanku. Ia berteriak sampai terdengar di tetangga. Matanya terbelalak karena ketakutan. Martha, tetangga kami menghubungi polisi dan masuk setelah mendengar teriakan ibu. Dia langsung terjatuh saat melihat ibuku sedang memeluk mayatku sambil menangis. Suara sirine langsung terdengar. Polisi berdatangan dan diikuti forensik.
Garis pembatas tempat kejadian dipasang. Aku melihat mereka berlalu lalang. Kilatan kamera bersinar di atas mayatku. Seorang polisi wanita menuntun ibuku ke sofa. Dia masih mengoceh, tidak jelas dan membela diri. Dia tetap meyakini bahwa aku sedang berbohong. Waktu petugas ingin memindahkan tubuhku, mereka menyadari sesuatu, gelang kebenaran. Karena melepas tegangan listrik tinggi lama, hawa panas sudah membuat karet itu meleleh dan sudah menyatu dengan kulitku. Dia mengambil gunting medis, mencabut paksa gelang. Suara kulit terkoyak terdengar mengerikan. Gelang itu akhirnya lepas, serta membawa sebagian dagingku yang hangus. Detektif mengambil buku harianku di lantai dan membukanya lembar demi lembar. Sangat memilukan. Ibuku mencoba merebut buku harianku, sambil terus mengatakan jika aku berbohong. Dan itu adalah hukuman untukku. Detektif mendorongnya dan memasukkan buku harianku ke dalam kantong untuk dijadikan barang bukti. Detektif mengatakan akan menyelidiki siapa yang berbohong. Di saat itu, ayah akhirnya kembali setelah bekerja. Dia melihat kantong hitam yang ada di dekat pintu. Resleting panjang itu perlahan menutup hidupku yang menyedihkan. Kaki ayah lemas dan terjatuh ke lantai. Mia berdiri di samping ketakutan. Dia bahkan tidak paham apa yang terjadi. Saat Nata bertanya tentang gelangku dan membandingkan dengan gelangnya yang tetap berwarna hijau, di situ detektif menyadari suatu kejanggalan. Setelah diperiksa kedua gelang tersebut, betapa kagetnya ibu karena ternyata kedua gelang itu hanya mainan semata. Gelang Nata akan tetap hijau dan tidak akan pernah berubah warna menjadi merah Beijitupen juga. Sebaliknya, gelangku akan tetap merah meskipun aku berkata jujur. Hancur lebur hati ibuku saat mendengarnya. Tetapi semua sudah terlambat. Kini aku sudah terbujur kaku. Setelah menjalani proses penyelidikan, akhirnya ibuku dinyatakan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Adikku Nata dibawa pergi bersama ayah untuk memulai hidupnya yang baru. Dan aku akhirnya dijemput pulang. Ke tempat peristirahatan terakhirku.